ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di daerah kami, masjid-masjid meniadakan solat Jumat dan jamaah. Apakah hal tersebut perlu atau boleh dilakukan untuk menghindari penyebaran virus corona ini? Dan sesuai anjuran pemerintah untuk melakukan ibadah di rumah. Mohon faedahnya. Dan bagaimana di masjid-masjid yang para asatizah bina, apakah masih menjalankan solat Jumat dan solat jamaah? Saya sudah terangkan bahwa hal yang seperti ini harus dibangun di atas fikih yang benar. Jadi pengguguran solat berjamaah solat Jumat itu dibangun di atas suatu kondisi darurat atau keadaan yang diberi udzur di dalamnya. Jadi sepanjang ada himbauan dari pemerintah di dalam hal tersebut untuk tidak sholat berjamaah, tidak sholat Jumat, maka himbauan pemerintah itu ditaati, didengarkan. Dan itu adalah hal yang dibenarkan. Apalagi kalau memang di daerah tersebut, daerah yang sudah rawan akan penyebaran virus, bahkan sudah tersebar. Maka kalau diambil kebijaksanaan yang seperti itu, maka itu adalah hal yang benar untuk menjaga nyawa manusia. Itu bagian yang besar di dalam syariat. Iya. Tetapi kalau di tempat-tempat yang misalnya belum terindikasi sebagai tempat yang rawan, ya, dan di pemerintah setempat juga belum memberi imbauan secara khusus di dalam hal itu, maka di dalam masalah seorang itu secara pribadi dia lihat pada dirinya misalnya merasa khawatir, dibahayakan, itu hak dia kalau dia tidak hadir sholat berjamaah, dia tidak hadir sholat Jumat, boleh saja kalau dia memandang untuk dirinya. Tapi kalau kita secara pribadi masuk di dalam hal tersebut, mengajak manusia untuk itu, maka ini perlu kepada petunjuk atau apa yang dipandang oleh pihak yang berwenang. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Kita ketahui bersama sudah ada instruksi dari pemerintah kita untuk melakukan ibadah di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah. Namun ternyata di sana Ustaz masih ada beberapa orang yang merasa berat dengan himbauan ini karena mereka terpaksa meninggalkan solat Jumat dan solat fardu berjamaah di masjid. Bahkan di sana ada beberapa tokoh masyarakat yang didengar juga mengeluarkan statement yang mempengaruhi mereka untuk berat dengan himbauan ini. Bagaimana kita menanggapi Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, sebenarnya kalau menganggap berat akan hal tersebut, itu dasarnya dibangun di atas pengetahuan dan pemahaman. Jadi kalau dia memahami dengan baik kaidah-kaidah syariat di dalam hal ini, tidak perlu dia merasa berat dengan hal itu. Iya. Jadi himbauan misalnya untuk tetap di rumah yang mengakibatkan kita sholat fardu di rumah, sholat 5 waktu yang biasanya kita kerjakan di masjid, kita kerjakan di rumah, sholat Jumat yang ditegakkan di masjid, ya, kita lakukan di rumah dengan sholat duhur, bukan sholat Jumat, tapi dilakukan sholat duhur 4 rakaat. Dan itu telah dihimbau oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan telah dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia, dan telah dianjurkan oleh Dewan Masjid Indonesia. Dan itu adalah hal-hal yang dibangun di atas pedoman syar'i. Dari sejumlah sudut perlu kita perhatikan agar supaya kita tidak merasa berat dengan hal itu. Sudut yang pertama, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang hal tersebut. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi kalau dipastikan pada
sesuatu atau dugaan besar itu bisa menjadi sebab tersebarnya penyakit, maka itu adalah hal yang membinasakan namanya, dan kita dilarang menjatuhkan diri kita di dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Kemudian yang kedua dari sudut hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di atas beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang sakit berbaur dengan orang yang sehat. Kata beliau di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, la yuridu al-mumridu alal musih. Janganlah orang yang sakit itu mendatangi orang yang sehat. Ya. Dan terhadap orang yang makan bawang putih, dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk mendekati masjid. Man akala min hadhihi syajara fala yaqrabanna masjidana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan dari pepohonan ini, dari buah bawang ini, dia makan, maka jangan dia dekati masjid kami. Ini orang yang mengganggu manusia dengan bau mulutnya, itu dilarang mendekati masjid. Ya, masa suatu penyakit yang sudah terbukti menyebabkan wafatnya banyak manusia, dan sekarang tingkat di Indonesia yang positif terkena corona semakin bertingkat setiap harinya dengan peningkatan yang signifikan sekali, dan angka kematian juga sekarang sudah melampaui jumlah yang sangat besar dan sudah diperhitungkan di tingkat dunia. Masa hal yang seperti ini tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan? Ya. Nah, saya kira ini bukan hal yang benar ya. Untuk cara berpikir harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga, harus dipahami bahwa tidak sholat berjamaah di masjid, tidak melakukan sholat Jumat, itu boleh apabila ada udzur. Udzur karena hujan. Ya, dan itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena hujan saja diizinkan, apalagi untuk yang lainnya. Ya, karena itu sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat di tengah para ulama tentang kebolehan hal tersebut. Dan ini cukup kesepakatan ulama tentang hal ini. Maka alhamdulillah syariat kita ini adalah syariat yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan. Ya. Kita berniat sesuatu yang baik. Kemudian niat yang baik ini tidak bisa kita lakukan karena ada udzur, maka Allah beri pahala untuk kita sempurna sesuai dengan apa yang kita niatkan. Karena itu di dalam Sahih Rasulullah SAW ketika dalam suatu peperangan, beliau berkata kepada para sahabat bahwa di kota Madinah, ini padahal Nabi dalam perjalanan perang, beliau berkata di kota Madinah ada sekelompok orang, mereka berada di Madinah. Iya. Tapi mereka bersyirikat bersama kalian. Tidaklah kalian menempuh sebuah jalan, menuruni lembah, mendaki gunung, kecuali mereka bersyirikat bersama kalian dalam pahala. Kata Nabi SAW, ulaika qaumun habasahumul udzur. Mereka adalah satu kaum yang ditahan oleh suatu udzur. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-abdi, idza marida al-abdu aw safar, kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, maka Allah akan tulis untuknya apa yang biasa dia lakukan sepanjang dia sehat dan mukim. Dan ini syah juga semakna dengan hadits ini dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Maka di mana-mana semuanya mempertegas alhamdulillah di dalam hal ini banyak kebaikannya. Dan terakhir yang hendaknya kita selalu ingat bahwa di dalam kebersamaan bersama pemerintah itu terdapat keberkahan. Dan itu adalah salah satu sebab yang menyebabkan umat ini dijaga di atas kebaikan dan dihindarkan dari musibah dan petaka. Karena itulah telah datang di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah dalam jumlah yang mutawatir, pendalilan yang sangat banyak sekali
perintah untuk menjaga kebersamaan. Maka ini harusnya yang kita pelihara, kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kebaikan untuk semuanya. Harusnya dia bergembira, dia di rumahnya duduk sesuai dengan konteks syariat, dia mendapatkan pahala. Dia tidak pergi sholat berjamaah, tapi dihitung untuknya pahala sholat berjamaah sebagaimana yang biasa dia kerjakan. Maka ini ujian-ujian itu kadang ada kebaikan, kadang sebuah ujian membawa sebuah nikmat untuk seorang hamba. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.